Dan juga yang terakhir, wa kanallaha 'alallahi yasira. Dan hal yang demikian Allah bagi Allah yasira adalah mudah. Dan jadi pertanyaan kita adalah, kenapa kok di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa masukin orang ke neraka itu mudah bagi Allah? Padahal kan tanpa harus dijelaskan apapun yang Allah pengen lakukan mudah, tinggal kun fayakun, jadi. Tapi kenapa di sini Allah mempertegas dengan mengatakan wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan melakukan atau memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah mudah bagi Allah? Ini sebenarnya apa? Isyarat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir para penegak hukum, baik itu polisi, hakim, yang sering kali merasa berlaku adil, terutama sama orang-orang yang nyogok dia, sama orang-orang yang kaya. Itu kan berat ketika dia melakukan keadilan. Buktinya yang dihukum ratusan triliun, yang kalau kata Presiden Prabowo harusnya 50 tahun, itu cuma 6,5 tahun. Kenapa bisa demikian, Pak? Karena berat, Pak, bagi mereka melakukan hukuman, apalagi kalau dia dihadapin sama duit, ya kan? Apalagi dihadapin sama orang kaya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala nggak begitu, nggak kayak lu. Ketika Allah menegakkan hukum, kalau memang dia masuk neraka, masuk, mau orang kaya kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matan liman wal Islam, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang Allah akan sama-sama kita bahas, yaitu surah An-Nisa ayat ke-30 dan 31. Begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, ini selama saya mengkaji kitab tafsir, saya ini baru menemukan satu ayat itu bisa ditafsirkan sampai 30 halaman. Makanya sampai saya menulis poin-poin penting dari 30 halaman tadi, itu ke ayat ke-31-nya. Nah, di ayat yang ke-30, Pak, ini masih kaitan erat dengan ayat yang sebelumnya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'alallahi yasira." Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman, dan barang siapa yang berbuat dzalika demikian, yaitu udwanan, dengan cara melanggar batas, wa zulman dan zalim, fasawfa nuslihi nara, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan yang demikian itu bagi Allah yasira, mudah. Dan ayat ini, Pak, kata zalika ini kan kalau kata Syafi'i digunakan untuk menunjuk sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, dalam konteks ayat ini yaitu merujuk kepada ayat sebelumnya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu bebas dengan cara yang batil, ilan takuna tijarah, kecuali dengan cara jual beli atau razim minkum yang kalian sama-sama redha. Dan begitu juga wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan juga jangan kamu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah terhadap kamu itu sayang. Dan juga yang sebelumnya ada segala bentuk pelanggaran, ya kan, seperti zina dan lain-lain di kitab sebelumnya. Dan demikian itu ketuanan wa zulma, yang itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan kezaliman. Kalau misalnya kita tetap melanggar dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, maka kata Allah, ancaman Allah, fasofa nusrihi nara, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Begitu. Makanya kan menunjukkan menunjukkan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum dan kezaliman itu pasti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menegaskan bahwa Allah akan membuat pelaku kejahatan tersebut itu merasakan panasnya api neraka. Dan penekanan pasal panusri naro ini kan menunjukkan kalau kita sasarawi bahwa tindakan tersebut tidak hanya akan melibatkan langsung di dunia, artinya hukuman itu bukan cuma di dunia doang, tapi juga dihukum nanti kita akan terima hukuman yang berat atau yang lebih berat itu nanti di akhirat. Dan juga yang terakhir, wa kanallaha 'alallahi yasira, dan hal yang demikian Allah bagi Allah yasira adalah mudah. Yang jadi pertanyaan kita adalah, kenapa kok di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa masukin orang ke neraka itu mudah bagi Allah? Padahal kan tanpa harus dijelaskan apapun yang Allah pengen lakukan mudah, tinggal kun fayakun, jadi. Tapi kenapa di sini Allah mempertegas dengan mengatakan wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan melakukan atau memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah mudah bagi Allah? Ini sebenarnya apa? Isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyindir para penegak hukum, baik itu polisi, hakim, yang sering kali merasa berlaku adil, terutama sama orang-orang yang nyogok dia, sama orang-orang yang kaya. Itu kan berat ketika dia melakukan keadilan. Buktinya yang dihukum ratusan triliun, yang kalau kata Presiden Prabowo harusnya 50 tahun, itu cuma 6,5 tahun. Kenapa bisa demikian, Pak? Karena berat, Pak, bagi mereka melakukan hukuman, apalagi kalau dia dihadapin sama duit, ya kan? Apalagi dihadapin sama orang kaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala enggak begitu, enggak kayak lu. Ketika Allah menegakkan hukum, kalau memang dia masuk neraka masuk, mau orang kaya, mau orang apa, bagi Allah masuk. Kenapa? Allah Maha Kaya, enggak perlu belum punya duit seberapa. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menegaskan kepada pelaku kejahatan, kalau di dunia lu bisa menghindari hukum dunia, hakim lu bisa sokok, polisi lu bisa sokok, dan lu atau hukuman lu bisa ringan, maka itu nggak akan berlaku nanti di akhirat. Kenapa? Allah nggak butuh, Allah Maha Kaya, ya kan? Maka di sini sekali ditegaskan wa kana dzalika 'alallahi yasira. Maka yang demikian maksudnya menghukum, memasukkan orang ke dalam neraka mudah bagi Allah, nggak ada alasan susah. Sebagaimana kita begitu. Dan juga di kelanjutan ayat atau di ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ir,
Dan jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kamu dilarang anhu dari dosa tadi, nukaffir, maka kami akan hapus ankum dari kamu sayyi'atikum, kejelekan-kejelekan kamu, wa nudkhilukum mudkhalan karimah, dan kami akan masukkan kamu mudkhalan, ke tempat masuk kariman yang mulia. Nah, di dalam tafsir ini saya selalu menjelaskan wajib ayat ia ikhlas samania ayatin qala anha Ibnu Abbas. Jadi ayat ini adalah salah satu dari 8 ayat yang menurut Ibnu Abbas itu fi hadhihi surah An-Nisa, di dalam surah An-Nisa dia mengatakan samania ayatin khairan li hadhihi al-ummati mimma tala'at alaihi samsu aw gharabat. Di mana Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini salah satu di antara 8 ayat itu lebih baik bagi umat ini dibandingkan segala sesuatu yang terbit dan terbenam matahari di atasnya. Maksudnya gimana? Maksudnya ini menggambarkan betapa pentingnya dan besarnya manfaat dari ayat-ayat tersebut untuk umat Islam. Seperti apa? Seperti di ayat yang sebelumnya kan kita sudah bahas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan keringanan kepada kamu. Ya kan, begitu itu merupakan apa, Pak? Merupakan ayat yang sangat bermanfaat. Begitu juga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kamu. Ini juga sangat bermanfaat. Dan juga bukan cuma itu, yang di ayat yang kita lagi bahas ini, intajtanibu kabair matun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, yaitu apa? Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu, wa nudkhilukum mudkhalan karimah, dan juga Allah akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia. Ini juga ayat yang sangat bermanfaat dan bisa memberikan kabar gembira buat kita, gitu Pak. Nah, terus juga di sini kan dikatakan jika kamu menjauhi tadi, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kami akan menghapus kesalahan kamu, kan begitu. Nah, dalam hal ini Pak, menjauhi itu bukan berarti menjauhi itu bukan hanya kita nggak melakukan dosa atau berbuat dosa, tetapi juga menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi memicu dosa. Itu jadi namanya menjauhkan itu bukan cuma kita nggak ngelakuin, tapi kata Sesarawi menghindari terhadap hal-hal yang bisa menjadikan kita melakukan dosa. Makanya kan Allah juga bahas dalam ayat lain itu mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Artinya jangankan untuk melakukan zinanya, dekatnya aja jangan, begitu. Karena apa? Karena Islam ini kan agama yang antisipatif, agama yang harusnya sedia payung sebelum hujan, begitu. Nah, menutup jalan itu karena kenapa harus ditutup? Karena kalau nggak ditutup, yang namanya nafsu itu kan bisa memancing kita untuk membayangkan atau melakukan dosa tersebut. Contoh, misalnya kita datang ke tempat dugem atau kafe-kafe lah yang lapo-lapo begitu, romang-romang. Emang itu kan kita nggak melakukan zina sih, cuma kan kita berusaha mendekati zina. Tapi kalau misalnya kita udah masuk situ, maka kemungkinan besar kita akan terjerumus. Maka Islam itu jangan di dalam ayat ini kan, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, artinya udah jangan kepikiran datang ke lampu-lampu. Atau kalau zaman sekarang mungkin kita mendownload aplikasi yang bisa misalnya mengarah ke sana, misalnya WeChat. Itu orang udah rahasia umum. Kalau itu buat transaksi esek-esek kan. Nah, kita hindari misalnya mendownload aplikasi itu, ya kan, karena kita mendengar ayat ini. Itu apa? Intajitani bukabair
Gitu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka itu janji Allah. Apa? Nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan kariman. Janji Allah nanti apa? Kesalahan-kesalahan kita dihapus, dan janji Allah yang selanjutnya kita akan dimasukkan ke tempat masuk yang mulia, begitu Pak. Jadi ayat-ayat yang ini Pak menunjukkan menjadi kebaikan yang luar biasa kalau kata Sesarawi bagi umat ini. Karena apa? Melindungi manusia daripada kebodohan di dalam memilih Pak. Karena yang sering muncul ketika manusia berpegang pada petunjuk Allah, jika dia dipaksa untuk diberikan kebebasan memilih, kita kan cenderung salah. Makanya kita kenapa dilarang ke tempat hukum, dilarang main aplikasi micet. Nah ketika kita datang ke tempat hukum, ketika itu kan kita udah disuruh milih itu, ya kan? Sementara kejelekan atau hal nafsu itu kan selalu menuntut yang udah di depan mata. Kalau di depan mata udah jaya seksi, kita mungkin udah nggak tahu apa yang kita lakuin. Makanya sebenarnya kenapa Allah memberikan imbalan kepada orang yang menjauhi, tujuannya sebenarnya Allah kan tahu kelemahan kita. Ketika kita dihadirkan pilihan antara pilihan nafsu dengan pilihan kebaikan, lemah kita pasti milih nafsu. Karena apa? Nafsu di depan mata. Sementara kebaikan itu mustakbal, baru ketahuan nanti, mungkin dikubur, mungkin di akhirat. Nah ini bukti bahwa Allah Pak tahu betul kelemahan kita. Makanya Allah hindarin kita dihadapkan pada pilihan-pilihan benar apa salah, jinah apa enggak, begitu Pak. Nah kalau makhluk lain mah enggak kayak kita Pak. Kita ini sama Allah dikasih pilihan untuk apa Pak? Untuk taat apa enggak, untuk bermaksiat apa enggak. Sementara makhluk-makhluk yang lain seperti gunung, seperti lautan, seperti bumi, matahari, itu kan tunduk aja sama Allah, enggak ada bangkang-bangkangnya, enggak ada istilahnya maksiat-maksiatnya. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibala fa'abaina an yahmilnaha wa saqqafna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kalau kata Allah, sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Namun manusia memikulnya, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Artinya Pak, gunung pernah ditawarin, lu mau nggak jadi khalifah di muka bumi ini? Enggak. Begitu juga bumi, ya kan, langit, nggak ada yang mau. Cuma yang mau manusia aja. Maka ketika manusia, ya kan, dikasih amanah, maka ketika itu diberi akal manusia. Makanya salah satu bentuk, ya kan, salah satu bentuk kita diberi amanah yaitu akal. Maka dalam ibadah kan ada kan kita tahu syarat berakal kan gitu. Kalau orang gila nggak pernah, kenapa dia nggak punya akal gitu. Makanya kita dikasih amanah. Nah manusia ini nerima, tapi jujur Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap biar bagaimana juga, biar kata gunung taatnya sama Allah, nggak pernah maksiat. Begitu juga langit, begitu juga bumi, tunduknya Allah, nggak ada maksiat. Tetap Pak, kalau ngomong cinta, Allah sebenarnya lebih mencintai manusia. Kenapa Pak? Kalau Allah lebih mencintai manusia, kenapa Allah nggak lebih mencintai gunung yang dia taat nggak ada maksiat? Kenapa Allah nggak lebih mencintai matahari yang taat nggak ada maksiatnya? Tapi kenapa Allah lebih mencintai manusia Pak? Karena jujur Pak, ketika gunung taat sama Allah itu karena apa Pak? Karena tunduk, karena nggak bisa berbuat apa-apa, karena dipaksa untuk taat. Sementara manusia ketika taat sama Allah itu kan nggak dipaksa sama Allah Pak. Allah nggak maksa kita untuk datang ngaji, Allah nggak maksa kita untuk sholat, kagak, ya kan? Ya apa pernah kita sholat kalau marah-marah? Kagak. Artinya
Kalau manusia ketika melakukan kebaikan, maka pasti itu didasarkan atas dasar mahabbahnya sama Tuhan. Bukan karena keterpaksaan seperti langit, bukan karena keterpaksaan seperti bumi. Tapi manusia ketika dia benar sholatnya, ngajinya, ibadahnya, segala perbuatan baiknya, itu kan gak pernah dipaksa sama Allah, terus dia melakukan. Maka itu atas dasar cinta, maka wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai manusia ketika dia berbuat taat ketimbang bumi yang berbuat taat. Karena taatnya manusia atas dasar mahabbahnya kepada Allah. Nah sekarang kan kita pasti pengen mahabbah. Ya kalau kita pengen mahabbah, cinta sama Allah, ya kenalah dulu sama Allah. Gitu. Seperti yang selalu saya bilang, kalau kita pengen kenal Allah, ya sering-sering komunikasi sama Allah, dengerin apa kata Allah, sering-sering dengar nasihat Allah. Kalau makin sering kita berinteraksi, makin akan semakin kita mengenal Allah. Ya sebagaimana kayak kita lah, kita kenal sama teman kita. Kenapa kita bisa dikatakan sahabat kali? Karena sama teman itu kan karena kita lama bergaul sama dia. Jadi kita udah tahu seluk-beluknya, jelek baiknya teman kita, karena seringnya atau karena lamanya. Dan begitu pun ketika kita juga pengen kenal Allah, ya sering-sering bergaul sama Allah. Diharapkan ketika kita bergaul sama Allah, hadir kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu dan enggak ada atas dasar apa-apa, tapi atas dasar cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dan begitu juga, kalaupun pada akhirnya sekali lagi kita terjebak dosa, itu tadi kan ayatin juga, intajitan ibu kabaril madun halnaan nukafir ankum sayyadikum manurihukumul halan karimah. Artinya Allah mengingatkan agar manusia itu gak memandang taklif, maksudnya beban syariat seperti sholat, seperti ibadah haji, seperti macam-macam ibadah puasa. Jangan menganggap sebagai sesuatu yang bisa membuat kita putus asa gitu. Jadi Allah berkenan menerima kita, ya kan, menerima jika kita menjauhi yang namanya dosa-dosa besar. Bahkan dosa-dosa kecil itu kan akan terhapus melalui ibadah sholat kayak 5 waktu. Salah satu fungsi sholat 5 waktu itu kan dalam hadis, ya kan, disebutkan ibarat kata kita mandi sehari 5 kali. Coba kita mandi sehari 2 kali itu udah bersih. Apalagi ibarat kata kita sholat 5 waktu, 5 kali sehari kita mandi bersih dari sholat ke sholat. Bahkan juga Allah menghapus dari apa? Dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan. Kan begitu. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tajtanibu kabair ma tunhauna an nukaffir. Ya kan? Jika ia ingin menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu. Nah dalam konteks ini, dalam konteks Sarawi, satu kafiru menghapus, itu berarti menutupi kesalahan dan tidak memberi hukuman atasnya. Dengan kata lain, penghapusan dosa berarti penghilangan hukuman. Jadi hukuman tadinya kita harusnya dimasukin neraka, dia udah jadi dihapus, begitu Pak. Sebaliknya ihbat atau penghapusan amal baik itu berarti menghilangkan pahala atas perbuatan baik, seperti di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Faulaika habitat amalukum, maka sia-sialah amal mereka. Kebalikan daripada mukafir, yaitu ahbat. Kalau mukafir dosa-dosa kita dihapus, kalau ahbat kebaikan-kebaikan kita sia-sia. Makanya atau dalam ayat lain, Bahabaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Yang namanya debu ditimbang gak seberapa, hampar-hamparan lagi berterbangan, udah makin kagak ada nilainya gitu.
Dan juga intajitan ibu kabair matun hauna anhum kafiran sayyiatikum, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami akan hapuskan kesalahan kamu. Nah, jadi Pak, kesalahan atau sayyiat yang dimaksud di dalam ayat ini itu berkaitan dosa kecil dan bahkan yang lebih kecil. Tapi para ulama, kalau kata Sesarawi, dalam hal ini berselisih pendapat, Pak. Bahwa sebagian mengatakan bahwa hal ini dapat mendorong untuk orang merasa aman dengan dosa kecil selama mereka menjauhi dosa besar, gitu. Sebab kalau mereka berpikir bahwa dosa kecil akan otomatis terhapuskan, kan gitu. Tapi pemahaman seperti ini nggak bisa dijadikan alasan untuk meremehkan yang namanya dosa kecil. Karena kalau dosa kecil itu nggak diistighfarin, ya kan, nggak kita memohon ampun, ya tetap aja lama-lama akan jadi dosa besar, begitu Pak. Dan juga saya selalu mengatakan bahwa bersikeras melakukan dosa kecil adalah dosa besar. Artinya Pak, terus melakukan dosa kecil, maka itu adalah dosa besar. Maka kalau kata saya, oleh karena itu jangan sekali-kali membiarkan diri meremehkan dosa kecil. Allah hanya akan menghapus dosa-dosa kecil dan tidak diiringi dengan sifat sombong atau pengulangan yang terus-menerus. Oke lah, kita melakukan dosa, cuma selingi dengan bertobat dan berbuat baik. Jangan sampai belas dianggap remeh, nggak diistighfarin, nggak pernah berbuat baik sama sekali, dan ujung-ujungnya ya udah kita masuk kategori orang melakukan dosa besar. Makanya di dalam ayat surah An-Nisa ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib." Sungguhnya taubat itu hanya untuk orang-orang yang melakukan keburukan karena kesombongan, kemudian mereka bertobat dengan segera. Artinya apa? Ya buru-buru tobat, jangan ditunda-tunda. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa juga mengatakan, "Walaysa taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at," dan tobat itu tidak diterima bagi orang yang terus-menerus melakukan kejahatan, hatta idza hadara ahadukumul mautu qala inni tubtu an, hingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka barulah mereka mengatakan ini tubtu an, sungguh aku bertobat sekarang. Maka kalau demikian, ya itu tadi, ya kita nggak termasuk orang yang melampaui batas dan melakukan dosa besar dan tidak diampuni. Kalau misalnya baru taubat itu udah pas lebih tenggorokan, begitu. Dan juga para ulama, ya kan, para ulama kalau kata Sarau yang dianugerahi hikmah dan kasih sayang Allah itu memberikan prinsip yang namanya dosa. Mereka mengatakan la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar dengan istighfar dan tidak ada dosa kecil dengan keinginan untuk terus menerus. Ada dosa besar kalau dilakukan terus menerus, gitu. Dan begitu juga ini ada satu kisah yang diangkat oleh Syarawi, yaitu tentang kisah seorang ulama besar dari Basra, Amr bin Bukai, yang terkenal dengan kejuhudannya. Nah, satu ketika dia pengen memahami definisi dosa besar langsung dari Al-Quran, bukan dari pendapat ulama, ya kan? Nah, akhirnya dia datanglah kepada Ja'far bin Muhammad As-Shadiq yang merupakan ulama besar sekaligus dia merupakan keluarga daripada Nabi, keturunan Nabi Muhammad, yang mana Ja'far bin Muhammad As-Shadiq itu mendalami Al-Quran dan mengungkap rahasia hikmah dari Al-Quran. Jadi Amr bin Ubay berkata kepada Ja'far Shadiq, saya ingin mengetahui dosa besar yang disebutkan dalam kitabullah. Dia nanya sama
Ja'far Shadiq yang merupakan keturunan Rasul. Maka Ja'far Shadiq mengatakan atau menjawab dengan firman Allah, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamma, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Nah, setelah membacakan ayat ini, itu Ja'far terdiam, Pak. Sampai akhirnya Amr pun bertanya lagi, mengapa Anda berhenti? Kata Amr bin Ubaid. Maka Ja'far menjawab, apa yang ingin kamu ketahui? Maka Amr bilang, saya ingin mengetahui dosa-dosa besar dari Al-Quran. Nah, ketika Amr dan bin Ubaid berkata, aku ingin mengetahui dosa besar dari kitabullah, Ja'far bilang apa? Aijirta liman ya'rifuha. Kalau kata Ja'far Shadiq, ya kamu datang kepada orang yang mengetahui hal itu. Artinya ini menggambarkan bukannya sombong Ja'far ini, tapi memang datangnya Amr bin Ubaid kepada Ja'far maksudnya tepat, karena dia tahu tentang apa aja dosa besar menurut kitabullah atau menurut Al-Quran. Nah, jadi ini saya sudah pada banyak, tetapi tetap saya akan bahas apa aja dosa besar yang menurut kitabullah yang disampaikan Ja'far Shadiq. Ya, jadi yang pertama adalah syirik, Pak, kepada Allah. Nah, syirik disebut sebagai kezaliman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu kan bahwa syirik adalah kezaliman yang besar di dalam surah Luqman ayat ke-13. Nah, jadi ini kan ada memberikan hak kepada yang berhak. Maka jika seseorang menganggap bahwa Allah memiliki sekutu, ini apa? Ini merupakan kezaliman yang besar, Pak. Namun kezaliman ini sekali lagi, ini bukan terhadap Allah, melainkan Pak, terhadap diri kita sendiri. Jadi namanya Allah, ketika kita berbuat zalim, Allah nggak akan dirugiin, Pak. Tetap aja yang akan rugi itu diri kita sendiri. Seperti begini ya, dagang ya kan, rezeki kan Pak dari siapa? Dari Allah. Kalau aja kita misalnya ada sedikit keyakinan bahwa rezeki itu misalnya datang dari dagang, ya kan, maka ini kan bentuk kesyirikan Pak terhadap Allah. Kenapa? Allah yang ngasih rezeki, tapi kita memiliki keyakinan gue dagang atau rezeki gue dari hasil dagang. Nah, kalau misalnya kita melakukan demikian, maka sesungguhnya itu kita bukan zalim sama Allah, tapi zalim sama diri sendiri, dan yang akan susah diri kita sendiri. Contoh, ada orang dia dagang, terus ada pesaingnya datang baru misalkan. Ternyata gara-gara itu pesaing datang baru, rezeki dia yang sebelumnya banyak dia sedikit, ya kan? Kesel dia, kecewa dia misalnya. Akhirnya pesaingnya misalnya temannya, kekecewaan dia itu kan lahir dari apa, Pak? Daripada keyakinan dia bahwa yang memberikan rezeki adalah dagangan gua, maka kalau ada yang menyaingi, berarti kan menghalangi rezeki gua. Padahal kan gak begitu, rezeki mah dari Allah. Masalah nanti pesaing baru, terus kita jadi sepi, ya kan Allah dia menentukan rezeki kita sepi. Jadi kalau misalnya orang beriman itu kan gak bakal pusing. Tapi karena memang orang itu dia musyrik, dalam arti menserikatkan Allah, bahwa ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah, kecewa dia, susah ya. Begitu Pak. Jadi jangan dibilang itu apa, itu Allah mencari Allah, justru mencari diri sendiri. Ya itu susah kita sendiri. Udah rezeki sedikit, nggak menerima takdir Allah, dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, putus asa atas rahmat Allah. Nah, jadi putus asa atas rahmat Allah, di situ kan rahmat kata ruh, ya kan? Ruh itu berasal dari kata ruha, yang berarti angin atau udara sejuk. Nah, ketika Anda berada dalam kesulitan dan cuaca panas, Anda
pasti kalau kita Sarawi akan mencari oasis. Kalau di padang pasir itu awalnya danau gitu kan, oasis, untuk berlindung di bawah naungannya. Nah, merasakan udara sejuk dan kenyamanan yang diberikan, ini adalah ketenangan yang diberikan Allah kepada mereka yang gak putus asa atas rahmat Allah. Itu kayak misalnya kita tadi di hutan, bingung gitu kan. Kalau misalnya kita orang yang gak putus asa, tetap yakin bahwa Allah kasih jalan keluar, jadi semenghimpit apapun keadaan, maka orang yang gak putus asa, Pak, itu seolah dia mendapat angin segar, yakin akan pertolongan Allah. Karena apa? Karena segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Sesuatu yang mustahil bagi kita dan mustahil menurut Allah. Sebagaimana yang kemarin kita bahas, ya kan, tentang kenapa, sekali lagi tentang kisah Fir'aun dan pengikutnya yang terhimpit di Laut Merah ketika dikejar Fir'aun. Ketika itu kan pengikut Fir'aun bilang apa? Inna lamudrikun, sesungguhnya kita pasti kesusul. Nah, ungkapan itu kan sekali lagi lahir daripada penilaian manusia, orang yang putus asa atas rahmat Allah, Pak. Tapi apa kalau kata Musa, kalah, enggak, kita gak bakal kesusul. Inna ma'ya Rabbi, sesungguhnya aku bersama Tuhanku, syahidin, dia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Artinya, ucapan Musa bukan berdasarkan ucapan penilaian manusiawi seorang Musa, tapi ucapan Musa itu berangkat daripada keyakinan seorang hamba, atau tidak putusnya seorang hamba atas rahmat Allah, atas pertolongan Allah. Dan benar aja Allah tolong, Allah kasih petunjuk supaya dia lempar di tempat ke laut, maka terbelah laut, maka jadilah jalan keluar bagi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Itu apa? Gambaran orang yang gak putus asa atas rahmat Allah. Cuma kuncinya inna ma'ya Rabbi. Itu apa? Ada hubungan baik antara kita dengan Allah, gitu Pak. Dan juga yang ketiga, merasa aman dari makar Allah. Ya seperti kita berbuat maksiat, merasa aman dari hukum, gak sakit, gak berempet buruk, duit masih banyak, kan gitu. Nah ini termasuk kalau kata Jafar bin Sa'd itu merupakan dosa besar. Yang selanjutnya, durhaka kepada orang tua. Nah tentang durhaka kepada orang tua, ini kalau kata saya merupakan hubungan pertama yang dihadapi seseorang. Jadi kenapa Pak kita nggak boleh durhaka sama orang tua? Karena mereka adalah sebab langsung adanya kita, ya kan? Kalau nggak ada orang tua kita, melalui proses melahirkannya kita, melalui sperma yang nggak ada kita, kan gitu. Nah ketika kita durhaka kepada orang tua atau sebab pertamanya kita, itu secara nggak langsung kita durhaka sama apa Allah yang ujungnya, ya kan, penyebab adanya kita kan Allah. Maka nggak berlebihan kalau dikatakan ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah tergantung bagaimana ridho orang tua, ridho walidain. Murka Allah tergantung bagaimana murka orang tua. Karena orang tua adalah penyebab secara langsung adanya kita, sementara Allah adalah penyebab pertama adanya kita. Gitu. Dan juga selanjutnya membunuh jiwa tanpa hak, ya kan, seperti kita membunuh atau membunuh diri. Dalam cerita kalau kayak Al-Burjo-nya di Arab Saudi, dia kan kerjanya membunuh orang. Nah itu nggak masuk kategori membunuh dengan jalan yang gak hak. Kenapa? Karena dia diperintahkan sebagai Al-Burjo. Tapi orang-orang yang membunuh jalan hak, artinya memang nggak sesuai atau mengikuti aturan. Kenapa Pak membunuh itu dilarang? Karena kematian itu kan pencabutan hidup tanpa merusak struktur tubuh, dan itu hanya yang dapat dilakukan oleh Allah. Kalau beda di antara mati dengan dibunuh. Kalau mati Pak, itu ya hanya bisa melakukan Allah. Tapi membunuh itu kan kita lakukan. Artinya pengrusakan organ tubuh, ya kan, yang merupakan itu milik Allah. Jadi ketika orang merusak organ tubuh orang lain yang sejatinya itu punya Allah, maka itu dosa besar nyawa. Ya karena ini udah merusak
organ tubuh, dan itu adalah punya Allah. Kita rusak sekarang punya Allah. Wajar kalau Allah marah, dan wajar kalau Allah masuk kategorikan dosa besar. Karena bukan karena gini Pak, orang nih kalau kata Sesawi, tanpa kita bunuh juga kalau memang udah waktunya mati ya mati. Tapi dengan kita bunuh artinya dia mati melalui apa? Cara kita dengan membunuh. Tentu tanpa kita bunuh ya, makanya kalau udah ajalnya ya udah ajal mati. Makanya termasuk dikategorikan dosa besar lah. Karena apa? Karena dia telah merusak struktur tubuh yang sejatinya struktur tubuh itu adalah punya Allah. Jadi, makanya kan tubuh kita ini yang terhubungan antara jasad, ya kan, antara jasad sama tubuh, ibarat kata barang elektronik atau kabel sama listrik, ya kan. Coba ada lampu kita rusak strukturnya, ya kan, itu listrik itu nggak bisa masuk. Begitu, jadi hubungan seperti itu. Dan begitu juga selanjutnya, menuduh wanita baik-baik berzina, ini juga termasuk salah satu dosa besar. Karena bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkategorikan dosa besar. Karena siapapun yang menyebabkan keburukan dan menuduh wanita yang terhormat tanpa bukti yang sah, dia akan mengguncang stabilitas masyarakat, merusak garis keturunan. Ya, artinya anak yang sebenarnya anak haram dianggap jadi anak halal. Dan itu kan belum merusak stabilitas masyarakat, dan itu dikategorikan dosa besar menurut kitabullah ya, sekali lagi. Karena Ja'far as-Shadiq ini mengambil atau yang dimaksud dosa besar menurut kitab Allah atau Al-Quran. Yang selanjutnya yang ketujuh riba. Nah, riba juga termasuk dosa besar, seperti kita menakin duit, ya kan. Ya, kenapa Pak? Ya karena kerusakan ekonomi kita nih, negara kita salah satunya itu kan disebabkan riba. Itu dimana kita mengambil harta dengan jalan orang-orang itu melalui penuh, ya kan. Pinjam airnya Pak. Kenapa? Saya katakan, saya banyak menyaksikan orang usaha main pinjol, main bank keliling, itu ujung-ujungnya nyungsep. Itu tadi keuntungan diambil sama bangke, modal dimakan sama kita. Yang ada ujung-ujungnya ludes dan nggak ada keberkahan di situ, begitu Pak. Dan ini merusak, makanya dikategorikan dosa besar, begitu. Dan juga yang selanjutnya melarikan diri dari perang. Nah jadi Pak, manusia itu nggak seharusnya, kalau kata Sarawi ya, itu nggak seharusnya Pak lari dari pertempuran jika nggak siap atau dia nggak ada kemungkinan kemenangan. Nah jadi Pak, kalau misalnya terkait perang ya, kalau misalnya perhitungan kita nggak mungkin menang, udah jangan perang. Kenapa? Karena ujung-ujungnya akan menjadikan apa? Jumlah korban atau madarat bagi kita. Misalnya kita nih, kalau nggak mungkin kita lawan Israel, udah jangan perang sama Israel. Kenapa? Ujung-ujungnya mati banyak. Kan begitu. Cuma terkadang kita nggak perhitungan ke situ. Kita pikir jihad. Tapi kita nggak perhitungin nyawa anak kecil, nyawa orang lain, makin lebih banyak. Dan itu yang nggak diinginkan dalam Islam menurut Seharawi. Dan begitu juga melarikan diri dari perang. Kenapa dosa besar Pak? Ini kan merusak strategi Pak. Ya Rasulullah misalnya udah ngatur begini, kalau dilari dari perang, wah kacau itu. Itu makanya itu dikategorikan dosa besar gitu. Jadi seseorang mukmin harus berusaha untuk meraih syahid dengan tujuan yang jelas, yaitu surga, dan dengan cara menjaga keamanan atau kemenangan bagi umat. Jadi melari dari perang itu adalah dosa besar. Nah, sekarang kalau berbicara jihad, sebenarnya Pak ya, kalau kata Syekh Rusdi ulama ya, yang namanya setiap kita ini ada medan jihad. Kalau misalnya kita adalah tentara, maka medan jihad kita adalah berperang, maka mati di medan perang juga adalah syahid. Kalau misalnya medan jihad kita adalah pedagang, maka berdagang itu adalah bagian dari jihad. Kalau misalnya kita adalah pelajar, maka belajar kita adalah jihad.
setiap kita berada di medan jihad maka jangan lari dari medan jihad. Begitu juga memakan harta anak yatim, ini juga masuk kategori dosa besar. Kenapa? Karena anak yatim itu kan mereka udah kehilangan orang tua, gak punya kekuasaan, kan gitu. Kalau misalnya kita ditimpa lagi sama kita, misalnya dimakan hartanya, artinya kita mengambil hak mereka adalah tindakan yang gak adil dan memperburuk kondisi mereka. Udah susah diinjak, maka Allah mengkategorikan memakan harta anak yatim itu dosa besar. Begitu juga selanjutnya zina. Nah, zina ini juga merupakan perbuatan dosa besar, sehingga apa? Menciptakan keburukan. Nanti status anaknya gak jelas, mending kalau bapaknya mau tanggung jawab, kalau enggak, ya kan? Akhirnya apa? Stabilitas masyarakat terganggu oleh karena perbuatan perginaan ini, dan juga menyembunyikan kesaksian, bersumpah palsu, dan juga pengkhianatan terhadap harta rampasan perang. Pengkhianatan terhadap harta rampasan perang ini juga merupakan kategori dosa besar yang seharusnya, kalau kata Allah yang kan di dalam ayat-ayat apa? Lillahi wal rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wal nasabir. Yang namanya harta rampasan perang itu yang pertama dibagikan ke Allah, kepada Rasul, kepada kerabat, kepada yatama, kepada anak yatim, wal masakin dan non miskin. Maka diambil, itu udah dosa besar. Begitu juga minum khamr. Kenapa Allah kategorikan dosa besar? Ya kan pada akhirnya gara-gara orang minum khamr itu kan orang jadi berbuat sesuatu yang di luar akal, kayak itu memperkosa, itu berbuat kejahatan-kejahatan selainnya. Begitu juga meninggalkan sholat, itu adalah kategori dosa besar. Begitu juga melanggar janji, memutuskan silaturahmi, itu juga termasuk kategori dosa besar. Mungkin nanti itu saja. Saya kira akan jelaskan pada bulan saya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para bapak hadirin yang dimuliakan